Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Mas Ujung, ini ada satu ajaran yang luhur gitu ya, yang kita mengenalnya dengan istilah Sastra Jendro di Jawa. Sastra Jendro Hayoningrat Pangruati Diyu gitu. Nah, kalau saya flashback dulu ya, dulu waktu saya muda diajak bareng-bareng ke Solo gitu, untuk belajar ilmu Sastra Jendro zaman dulu kan. Betul. Nah, kemudian kita diminta untuk makan ayam, kemudian satu orang satu. Makanya kan kita iuran untuk beli ayam itu sebelumnya. Kemudian ayam itu diingkung. Kemudian masing-masing itu kan akan makan dari bagian ayam itu sendiri-sendiri kan. Ada yang motek bulunya dulu, ada yang motek kakinya dulu, ada yang motek perutnya dulu gitu. Nah, kemudian dari potekan kita di mana, si guru itu menjelaskan tentang diri kita. Nah, kemudian dilakukan jamasan setelah itu. Jamasan untuk memberikan inisiasi bahwa ilmu Sastra Jendro itu udah masuk gitu. Zaman dulu itu jamasan untuk memasukkan ilmu itu. Nah, jamasan dengan besi atau keris ya yang dibakar kemudian dijilat. Kemudian kita diminta untuk membaca cara kawali. Cara kawali. Nah, kemudian sudah cuma itu aja. Jadi gurunya itu tidak menjelaskan Sastra Jendro itu apa. Mereka hanya bilang bahwa sudah dimasukin ilmu Sastra Jendro tidak akan kecelakaan, kalau kena besi tidak akan lecet, kalau kemudian kena barang-barang itu tidak akan penyok, kita tetap utuh gitu loh. Nah, kemudian sudah itu aja, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing dan nggak tahu. Akhirnya setelah perjalanan ke situ kan saya berpikir bahwa sebenarnya apa sih yang tak pelajarin tentang Sastra Jendro? Masa sih cuman kayak gitu aja, kemudian gurunya itu mengaku dimasukin ilmu jamasan dan Sastra Jendro sudah manjing gitu. Nah, padahal Mas Tunjung, kalau saya melihat dari cerita tentang Resi Wisrawa, awal mula kalimat Sastra Jendro itu ada, itu kan di cerita itu. Mungkin kan nggak sesimpel itu kan Mas Tunjung? Ya, bagi saya Sastra Jendro itu adalah naskah di era Jawa Baru ya, karena ada Sastra Jendro Hayoningrat diangkat dari cerita tentang Resi Wisrawa dan Dewi Sukaisi, yang ceritanya memang Resi Wisrawa itu mencarikan istri untuk anaknya gitu ya. Tapi di kemudian hari ini membuat penyelewengan tertentu. Bagi saya Sastra Jendra itu adalah pengalaman tentang beyond. Maka kan guru kuno itu menggunakan inisiasi, dan itu memang tradisi timur. Jadi guru itu cenderung melakukan inisiasi di lintas energi, tidak hanya lintas logik atau wedaran ya. Karena ketika energi atau azas sifat ketuhanan itu dijelaskan, maka dia akan terbatasi. Maka guru itu melakukan inisiasi atau mentransfer seperti baiat atau wejang gitu, untuk menghidupkan seluruh piranti-piranti magis di dalam diri kita agar tubuh itu mampu merespon dan menerjemahkan kode alam atau bahasa energi. Mungkin begitu kan. Akhirnya muncullah sastra. Nah, ketika sastra ini diwedarkan dan cerita di sana itu tidak sesimpel begitu gitu. Yang akhirnya kita bisa membalik bahwa sebenarnya Resi Wisrawa itu adalah penggambaran di mana seorang pribadi itu sudah mumpuni di bidang keilmuan. Resi gitu ya. Itu saja masih terjatuh oleh goncangan magnetik atau goda rencana di sekelilingnya dia, yaitu persona, rupa, dan citra yang digambarkan dengan Sukaisi. Gimik perempuan yang cantik, yang seksi, itu kan persona, citra, rupa, dan itu membuat kita menjadi tidak stabil kalau orientasi kita itu ke sana gitu. Berarti ini pesannya gitu. Menurut saya pribadi, Wisrawa sendiri itu sekelas Wisrawa saja itu saya guling gitu. Sekelas Resi loh niku. Berarti kan sebenarnya hari ini Sastra Jendra itu nggak sembarangan, ini berkaitan dengan beyond. Kalau ini guidance-nya tidak mumpuni dan tidak teliti dan berhati-hati, ya mungkin sangat bisa membahayakan. Akan menjadi, semakin dijelaskan, ini akan menjadi pembenaran mungkin loh Pak Agung gitu. Dan kalau melihat dari ceritanya Wisrawa dengan Sukaisi tadi,
kan diceritakan bahwa Resi Wisrawa akan memedar ilmu itu. Betul. Nah yang terjadi malah meniduri Dewi Sukesi. Ya itu maksud saya tadi. Ini vulgarnya gitu kan? Ya vulgarnya begitu. Nah artinya bahwa kalau kemudian sang resi sendiri ketika dia mau mewadarkan ilmu saja masih bisa tergelincir gitu. Orang-orang gitu yang mungkin seperti kita ini kan perlu fondasi-fondasi yang moral, mental yang lebih kuat lagi. Betul. Dan nggak hanya sekedar mengadopsi dari naskah itu kemudian untuk pembenaran. Menurunkan kan, mengaku bisa menurunkan ilmu itu. Gitu. Iya betul. Ini, nah kalau kemudian Mas Tunjung, kalau ada orang yang ngaku, ya ngaku itu kan bebas ya orang mereka klaim tuh, klaim menguasai sastra Jendro. Saya sudah bisa menguasai sastra Jendro, bahkan kemudian saya pernah menulis cerita sastra Jendro ya. Saya itu kirim menarik. di Kompasiana ya, bukan dalam bentuk buku ya. Saya kirim di Kompasiana perkara dengan cara kewalik sebetulnya. Cara kewaliknya. Saya ambil dari filosofinya. Gitu. Saya tidak mengaku bahwa saya menguasai sastra Jendro, karena itu ada sesuatu yang bisa kita bedah dari sisi filosofi untuk bisa kita implementasikan. Kan? Betul. Nah, tapi Mas Tunjung, kalau ada orang yang ngaku klaim bahwa dia menguasai ilmu sastra Jendro, ini ada nggak orang yang kayak gitu? Pengakuan itu sah-sah saja nanti kadang jenengan karena itu berkaitan dengan keyakinan ya. Tapi ketika pengakuan itu disematkan kepada diri kita, semenjak kita mengaku bahwa diri kita A atau B, sebenarnya itu adalah keterbatasan kita dan kita membatasi untuk menembus sesuatu yang benar-benar kita ketahui. Seharusnya kita bisa lebih tahu tapi menjadi tidak tahu diri karena kita membatasi dengan identitas itu. Termasuk pengakuan bahwa aku guru gitu. Itu termasuk pengakuan. Ya, bisa jadi. Jenengan masa mengaku guru? Masa jenengan tahu status kita ini guru dari mana? Guru itu kan konsep yang disematkan oleh orang karena merasa ada cara tertentu. Oh ini Pak Agung ini guru saya kan gitu. Masa saya aku ini gurumu percaya orang aku asu gue kan gitu kan? Itu nggak bisa juga Pak Agung. Kalau saya mengklaim diri saya penulis wajar. Ya wajar karena ada karya. Ya. Iya. Karena jenengan sudah kemudian orang nuntut orang lain mengakui dia sebagai guru. Nah, itu membatasi ya. Ya, bagi saya kan guru, mursyid, pendidik itu kan berbeda. Guru itu di mana seseorang itu sangat memahami seluruh siklus dan sistem secara sadar. Maka dia tidak perlu atribut itu. Jadi dia hanya melakukan sesuatu. Yang sesuatu itu berdampak secara energetik untuk memberikan inspirasi atau guide kepada orang lain. Yaitu untuk setiap orang itu mengalami pengalaman atas rahmat yang ada di dalam dirinya sendiri. Tapi kebetulan hari ini guru ini menjadi turun level semenjak ditakar bahwa aku guru sudah diakukan dulu. Padahal itu adalah dampak yang nyata. Sebenarnya tidak perlu pengakuan juga karena ketika Anda melakukan prosesi tertentu dan itu menunjang pengalaman orang lain untuk bisa mengalami dirinya sendiri, merasakan manfaatnya. Betul, baru dia ngomong itu guru, itu sah-sah saja. Tapi kalau terus-terusan ketika orang lain itu melihat kita dan kita terus menari dengan pengakuan-pengakuan kita, ya sama saja Anda itu adalah orang bercahaya, tapi cahaya Anda itu menutup mata orang lain gitu. Karena Anda itu mengarahkan lampu senter itu ke mata orang lain. Itu kalau mengaku ya. Jadi bukan di depannya tapi di matanya agar kamu tuh melihat saya yang menari. Kan begitu. Nah, setelah itu mau apa ya? Itu kepentingan kita. Nah, kalau di naskahnya Mas Tunjung, naskahnya ini kan Wisrawa itu kan tergoda oleh Dewi Sukesi. Betul. Artinya kan dia tergelincir gitu kan. Tergelincir. Nah, kalau dilihat dari sisi itu Mas Tunjung, sebetulnya Wisrawa itu tercerahkan atau tergelincir tergoda? Oke lah, kalau mengikuti disiplin tertentu dan saya mencoba menembus pengalaman itu, justru itu seharusnya kita melihat bahwa sekelas Resi Wisrawa saja gitu, yang sudah memiliki pemahaman tertentu tentang aspek kehidupan itu masih bisa terjatuh karena ketidakstabilan gitu. Jadi akhirnya ketika terjatuh dengan ketidakstabilan, dia mengatasnamakan justru ini pembebaskan karena ini aku tenggelam dalam kenikmatan. Ini membahayakan juga. Kita itu bertransformasi itu dengan struktur keseimbangan dan kestabilan yang mapan dulu baru terjadi transformasi. Ketika mentransformasi diri tanpa kestabilan, ya ini pembebasan yang seperti itu malah petaka Pak Agung, itu destruksi. Pembenaran bisa. Pembenaran bisa. Pembenaran ya? juga. Atau bisa jadi gini Mas Tunjung,
misalnya nih, saya membaca satu kitab gitu kan, berarti kan saya bercermin dari kitab yang saya baca ya. Betul. Bisa jadi saya akan mencari pembenaran-pembenaran dari kitab yang saya baca, kitab suci apapun juga ya, misalnya saya akan berperang, makanya kemudian saya akan mencari ayat-ayat di dalam satu kitab yang membenarkan saya boleh berperang. Betul, betul. Atau misalnya saya mau mencuri, saya nggak punya uang, saya akan menemukan ayat-ayat di dalam kitab yang membenarkan kalau nggak punya uang boleh mencuri, misalnya ya, misalnya bisa. Pembenaran. Nah, bisa nggak Mas Tunjung kalau melihat cerita dari Wisrawa ini, orang bukan melihat seperti Mas Tunjung tadi bilang bahwa seorang resi saja itu bisa terjatuh. Betul. Tapi dia akan melakukan pembenaran dengan kondisinya Wisrawa. Bisa memungkinkan. Jadi ketika hari ini kita itu mengalami ketidakseimbangan nafsu gitu, dan kita mulai melihat sesuatu di luar, maka Wisrawa itu kan melihat keluar. Bagi saya Resi Wisrawa tidak lagi melihat ke dalam, karena yang dilihat adalah bentuk persona rupa citra dari si Dewi Sukaisi. Nah, ketika itu terjadi, saya ini melihat bahwa ketika hidup kita itu terorientasi kepada konsekuensi eksternal, ini membahayakan bagi evolusi kita. Karena kita nggak titen, padahal sesuatu yang ada itu ada di dalam diri kita dan berdenyut. Kita nggak ngati-ngati atau nggak ngerenung tadi. Akhirnya tergelincir juga. Tapi bisa jadi naskah-naskah cerita seperti ini akan dipelintir oleh sifat imajinasi atau kepijikan pikiran kita atau ego tadi untuk membenarkan sejarah aktivitas kita yang sebenarnya itu bukan kebenaran dan itu sangat merugikan bagi orang lain, kan? Sehingga bisa mengatakan bahwa Wisrawa ini tercerahkan. Tuh. Ya awalnya. Ya. Ini karena saya diskusi langsung dengan pakar naskahnya ya, terutama dalangnya. Beliau pun memiliki perspektif yaitu pakem. Jadi Wisrawa saja itu orang yang sebelumnya tercerahkan itu sangat probabilitas mengalami kejatuhan. Saat Wisrawa itu enggak lagi tenggelam ke dalam, dia terlalu melihat keluar. Nah, inilah yang membuat dia jatuh. Itu dalang loh yang menceritakan begitu. Jadi bukan berarti bahwa proses terjadinya persenggamaan. Kan Wisrawa sama Dewi Sukaisi ini kan puncaknya kan melakukan persenggamaan. Nah, persenggamaan itulah yang dianggap pencerahan. Ya ini ini kesembronoan gitu sebenarnya. Kesembronoan tafsir mungkin. Kesembronoan Pak Agung. Atau tapi kita melihat bahwa seks dan sagama atau seks segama itu adalah anugerah kehidupan sebenarnya. Tapi hanya gara-gara kita tidak paham substansi secara menyeluruh dan utuh, kita sembrono terhadap situasi ini dan kita menggunakan naskah-naskah lain yang sebenarnya mengkompensasi kemungkinan kesembronoan kita gitu loh. Iya. Jadi artinya bahwa siapapun orangnya yang akan menafsirkan sebuah kitab itu sebaik kitab itu. Betul. Ya. Ini karena setiap dari orang ini kan random Pak Agung menurut saya. Ya kalau yang melakukan itu orang yang belum terikat, terikat secara adat, yaitu pernikahan, budaya, dia tidak hidup secara moral umum, sah-sah saja. Ya misalnya Dudo gitu ya, atau masih Joko ya sah-sah saja, itu tanggung jawab Guryadi itu. Tapi masalahnya kalau ini digunakan secara homogen gitu, kayak pencerahan isong ini gitu, akhirnya untuk berbahaya juga. Iya. Itu menarik loh, itu bahkan menarik bagi sebagian besar masyarakat loh, karena mungkin saja yang dicari itu kan. Betul. Yang dicari itu pencerahan. Mungkin masyarakat kita tuh mencari itunya. Pencerahan di dalam seks itu. Gitu. dan misalnya gini, kita membandingkan ada kelas misalnya gitu Mas. Betul. Kelas agar kita tidak terjatuh seperti Wisrawa. Kelas itu pasti sepi. Nah, kalau kelas agar kita bisa tercerahkan mendapatkan Dewi Sukaisi kita. Lah ini sebenarnya realitas masalah mental sosial kita Pak Agung. Jadi ya ketika hari ini kita masih kelihatannya masih kita takut diikuti orang, tidak diikuti orang, ya berarti kita tidak lagi bicara tentang pelepasan. Kita masih bicara soal keterikatan realitas gitu. Jadi kita memenuhi kebutuhan masyarakat kita terlalu berlebihan. Akhirnya ya mungkin takut kehilangan pengikut, takut apa itu juga merupakan bagian dari cermin itu juga. Padahal kan kalau kita melihat makna Sastro Jendro Hayuningrat
pangrawating diu, supaya kita, misalnya kalau di dalam bahasa sederhana kan menjadi rahmat seluruh alam, betul, kan gitu kan. Betul. Nah kalau orang menjadi rahmat seluruh alam kan harusnya dia nggak takut kehilangan apapun kan, Seharusnya. termasuk pengikut kan. Betul Pak Agung. Mau yang ngikutin cuma satu ya terserah. Yes. Iya kan. Kalau kemudian takut, pengikutnya tadinya banyak, Betul. Terus hilang. gitu. Ya. Ketir-ketir. Betul, betul. Ini kan apa yang bisa dimaknai dari Sastro Jendro kalau seseorang masih takut dengan hal-hal seperti itu? Iya, akhirnya kan hari ini Sastro Jendro pun akhirnya dietrek-etrek atau dikotori atau disalah tafsirkan dan digunakan, diambil kutipannya seperti ayat-ayat kitab suci itu untuk membenarkan perilaku yang tidak berkualitas. Menuliskan perspektif tentang Sastro Jendro, jenengan yang lahir di Jogja terutama, jenengan akan berdekatan dengan kebenaran resonansi ya, dari Sastro Jendro karena jenengan mengalami inisiasinya secara langsung. Ya Sastro Jendro begitu, tidak terjelaskan tapi berdampak ya, mewujud pelan-pelan dalam diri kita. Tapi kalau kita ngambil kutipannya dan untuk membenarkan situasi kita hari ini berbahaya. Nah, ini tadi yang menarik kan berdampak tadi. Berdampak. Setidaknya kan kalau orang belajar Sastro Jendro, kemudian mendalami Sastro Jendro, dia memberikan satu output atau dampak tadi. Dampak baik, dampak manfaat, nggak menyakiti orang kan harusnya kan seperti itu. Betul. Nah ini kalau menurut Mas Lim bagaimana supaya dampak itu bisa terimplementasi orang yang belajar Sastro Jendro itu? Atau sekedar baca bukunya aja bisa? Tidak memungkinkan bagi saya. Membaca sesuatu itu boleh, tapi ketika yang Anda baca itu hanya bersifat fisik, hanya bersifat tulisan serat atau kitab garing, dan Anda tidak membuat pengalaman penglihatan Anda itu bertumbuh dari dalam, ini berbahaya juga. Penglihatan kita akan buta atau kabur gitu. Apapun yang kita lakukan, misalkan jenengan mengajarkan bergerak di Jonggring Saloka dengan menari, itu bagian dari Sastro Jendro bagi saya. Karena orang langsung terlibat secara langsung, tidak membaca dalam kesan fisik, yang dimana di dalam buku itu bisa jadi terjadi ego-ego gitu, atau nafsu-nafsu si penulis ya, yang menggunakan atau berkudung dengan tema Sastro Jendro. Ini berbahaya. Makanya kan perlu bergerak, perlu Anda mengolah pernapasan atau apa, itu untuk memberdayakan sistem kita. Akhirnya ketika kita membaca sebuah buku, kita menangkap resonansi gelombangnya. Oh, terjadi di penulisnya ada emosi tertentu, ego tertentu, nafsu tertentu, itu bisa kita rasakan sebenarnya menurut saya. Gitu. Dan itu kembali lagi ke kita, kitanya untuk bisa menyaring itu. Tapi kalau tadi bilang masyarakatnya sudah nyari itu, ya wes ketemu pasangan ya, gitu. Jangan merasa jadi korban, gitu. Jangan merasa jadi korban. Karena ada pembelinya juga. Seperti dukun itu dikatakan penipu gitu. Dukun nggak menipu, itu profesionalitas pekerjaan. Kebetulan pangsa pasarnya negatif, ya dia melayani saja kan gitu. Nah sekarang kalau hubungannya Sastro Jendro dengan cara Kowalik, Mas, mungkin dari teman-teman dari Ngaji Roso sedikit ada wedaran tentang cara Kowalik. Kalau itu tidak wingit gitu. Kalau itu tidak wingit. Itu menurut saya berkaitan dengan mantra ya Pak Agung. Ya, mungkin jenengan karena sudah menulis dan jenengan langsung diinisiasi itu, jenengan bisa mengerti juga ya. Saya mengenal bahwa cara Kowalik atau Hono Coroko itu berkaitan dengan linguistik dan mantra. Jadi leluhur kita tuh memiliki mantra. Mantra itu suatu medium kata yang digunakan untuk meretas dimensi atau energi tertentu atau menciptakan realitas tertentu secara energi gitu. Nah, ada yang dibaca secara terbalik, ada yang dibaca dari arah yang normal ya, dari awal gitu. Mungkin titik yang terbalik ini membentuk sebuah struktur di dalam medan pelafalan kita, dan ini membentuk vibrasi tertentu, gelombang tertentu gitu. Maka ini bisa disebut sabda gitu. Nah, banyak tradisi agung itu menyimpan mantra-mantra ini gitu. Tapi hari ini mantra ini mulai hilang seiring bahasa kita dan aksara kita tuh mengalami perubahan. Nah, ini juga kita lihat bahwa akhirnya aspek emosional dan mental kita juga ikut turun, dan orang mengabaikan ini. Ya beruntunglah bagi jenengan yang masih diinisiasi untuk melafalkan mantra. Nah, masalah wingit tidak wingitnya itu urusan tentang manipulasi energi saja sebenarnya. Kalau hari ini kita bisa mengucapkan kata positif, ya dampaknya positif. Cuma mantra itu dibangun oleh orang-orang atau ditemukan orang dulu tuh sangat dikonsentrasikan, yaitu terkonsentrasi penuh untuk menemukan titik geometri itu di dalam lafaz atau lidah kita. Kalau misalnya
ada kesalahan lafal gitu. Itu mungkin nggak terjadi perubahan kondisi psikologis dalam seseorang. Memungkinkan. Yang misalnya harapannya dari mantra itu kan dampaknya positif gitu. Betul. Kemudian membangun satu dampak psikologi positif. Ternyata karena keliru atau salah melafalkan, kemudian malah sisi egonya yang muncul. Itu memungkinkan. Jadi kalau saya sendiri ya, saya juga orang Jawa yang mendapatkan sistem wejangan atau inisiasi gitu. Akhirnya saya bisa melihat bahwa ketika ngilmu gitu loh atau kaweruh ini diwejangkan dan wejangannya itu sembrono, tidak sembarangan itu diucapkan atau apa gitu ya, perlu concern dan pemimpin khusus, itu bisa kita ngehang, ngeblank atau gendeng. Itu bagi saya ada efek itu, karena seperti yang jenengan katakan tadi, pikiran kita tuh sangat berkomunikasi dengan medan energi gitu. Kalau melalui lafaz itu kan mempengaruhi gelombang pikiran nih. Kalau pikiran kita ini dipengaruhi oleh lafaz yang salah, password yang kita download itu salah. Dan itu akan berimplikasi kita, itu lebih realistis menurut Jadi saya. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Dan kebanyakan akhirnya mungkin pengutip dari suluk-suluk kuno atau sastro jendro itu yang membacanya awur-awuran tanpa guru, karena dia merasa ada guru sejatinya tadi bisa. Kualat gitu. Kualat. Ya kata kualat ya begitu maksudnya. Sebenarnya kalau kita menggunakan istilah kualat, orang yang sedang menerjemahkan sastro jendro kualat dengan sastro jendro itu sendiri. Memungkinkan banget. Karena memang harus ada guidance. Harus ada guide atau guru itu penting bagi saya gitu. Guru yang benar-benar sebenarnya menunjukkan bagaimana cara penggunaan mantra dan cara memahami tentang sastro jendro, dan itu memang saya rasa orang yang sudah stabil dan mumpuni Pak Agung gitu. Iya. Gitu. Bukan orang yang sedang mencari jati diri. Ya, betul. Nah, ini kan kebanyakan kan karena perubahan ekonomi, perubahan politik dan segala macam, kan banyak orang-orang yang kemudian sedang mencari jati diri dan salah mengucapkan mantra, mungkin ya diakses salah mengucapkan mantra, terbalik dalam hidupnya. Yes. Dan ini sangat egoistis gitu. Karena ketika ego itu mempertebal, jadi saya tuh lebih melihat begini Pak Agung, tradisi dari ajaran leluhur itu relevan apa tidak, relevan atau migunani di situasi saat ini atau zaman sekarang, ya perlu ditinggalkan. Kita juga tidak boleh fanatis juga. Karena memang ada beberapa yang sudah perlu kita elaborasi. Tapi ketika saya melihat yang tadi jenengan lihat sebagai Jawa atau leluhur, saya tuh melihat ada beberapa puncak aktualisasi itu yang masih relevan, ya. Maka disebut ajaran adiluhung atau ajaran luhur, karena itu puncak kecerdasan dan kesadaran gitu loh. Akhirnya aktualisasinya adalah mahakarya yang nyata. Nah, ada beberapa bagian leluhur kita tuh melihat bahwa pengucapan mantra atau suluk itu adalah cara untuk benar-benar menata emosi, menata pikiran, menata batin. Karena dengan mengucapkan itu ternyata kita memprogram diri kita, gitu loh. Nah, mungkin ya, hari ini kita meremehkan itu, dan akhirnya sebagian orang ketika meremehkan, sebagian orang ternyata masih mengagungkan, karena terlalu mengagung-agungkan itu juga mental inferior gitu sebenarnya. Tapi dia tidak pernah mau tenggelam dan terlibat. Itu piye sejatinya itu tidak pernah. Cuma aku dipegang ini sama mbahku, ya tak ucap-ucapnya tidak mau menggali gitu. Ini kesembronoan juga gitu. Artinya kalau mereka memegang itu tidak mau menggali, dia tidak akan bisa melihat tidak bisa melihat bahwa ini perlu masih relevan atau enggak sih? Betul. Ini dibutuhkan nggak sih zaman ini kan? Betul. Gitu. Jenengan misalnya merapalkan mantra tertentu, saya percaya jadi mempengaruhi gelombang tertentu dalam diri kita atau pikiran kita tuh bisa loh berjalan untuk menginjak sesuatu itu biar tidak pecah, misalkan tanah. Kita bisa meringankan ya, ajian meringankan itu atbal, itu berarti kan misalkan kita bisa terbang, kita nggak perlu naik pesawat, dan sebenarnya itu sudah disediakan untuk apa gitu loh, kan yang praktis saja ada. Kita lewat matematika, ada telepon gitu. Betul gitu, itu aja sebenarnya waktu gitu. Berarti relevansi sastro jendro ini perlu kita gali lebih dalam lagi ya. Dan itu butuh orang-orang seperti jenengan ya. Jadi kekunoan itu harus bisa dikekinikan gitu bagi saya. Kekunoan harus bisa dikekinikan. Kalau tidak begitu kita akan kehilangan transfer kepada generasi. Ya jangan menyalahkan bahwa hari ini
Wes bocah saiki itu seragam nguri-nguri budaya Natal. Ya mungkin ada kesalahan kita juga karena kita itu punya bumbu tapi nggak pinter memasak. Iya. Bumbunya masih ada tuh, iya. banyak kan gitu loh. Nah itu juga PR kita. Dan kita nggak boleh ego juga. Iya. Nah, zamannya sudah begini Iya, gitu loh. iya. Makanya dia bilang ngomong rokok lah jam kayak gini ya. Itu sama saja seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman semuanya kan bisa menggali lagi ya Mas Tujuh. Nggih, nggih. Menggali lagi Sastro Jendro, menempatkan hal yang tepat. Iya. Bukan menjadi pembenaran tindakan-tindakan Betul, kita. betul. Jadi seperti jenengan bikin Jungging Saloko itu kan sebenarnya kan jenengan ini mengajak orang-orang itu untuk sampai kepada tingkat kedewasaan, kesadaran tertentu, lebih melihat dengan secara luas perspektifnya, mendalam, seimbang, stabil gitu. Yang orang harus mau menempuh namanya Kawah Candra di Muka gitu. Nah, hari ini apakah ada orang yang mau menempuh itu? Jarang sekali. Orang pengen menelan pil instan untuk sampai ke Jungging Saloko Biar itu. nyaman ya? Biar nyaman. Akhirnya merasa ketipu, merasa apa ya? Sudah itu pangsa pasar kan ada ininya. Padahal kalau dilihat Sastro Jendro itu, Iya. kemudian orang yang mengalami Sastro Jendro itu harus bekerja keras. Kemudian dia harus punya karya nyata di dalam kehidupan. betul. Nah kalau mau menggampangkan ya tadi ya Sastro Jendro, wah enak, seks. Padahal ada proses penggodokan ya untuk itu. Untuk mencapai kondisi tercerahkan tadi ya. Bukan mengaku tercerahkan ya Mas Tujuh ya. Ya, ini mengaku tercerahkan inilah yang menjadi sindrom. Karena Kalau misalnya saya nih Mas Tujuh, saya bilang sama Mas Tujuh bahwa aku itu adalah manusia tercerahkan gitu. Iya. Nah ini yang ukur saya tercerahkan siapa Mas Tujuh? Nah, itu saya juga nggak ngerti tadi. Kalau sudah tadi sampai sana itu juga nggak ngerti itu. Kalau Mas Tunjung bilang, oh Pak Agung sudah tercerahkan, wajar kan? Iya. Kalau saya bilang, oh Mas Tunjung adalah manusia tercerahkan, Iya. itu wajar karena saya melihat kan. Iya. Nah kalau saya yang mengaku Mas Tunjung, Iya. kamu harus ngakuin loh kalau aku gitu. Itu pemaksaan ya. Itu eksploitasi. Nah, ini sebenarnya yang memang tugas kita semua ya, kita bersama untuk mengangkat kesadaran manusia itu penting ya. Jadi setidaknya manusia itu bisa melihat uripnya sendiri agar bisa urup gitu loh. Karena hari ini yang tadi mungkin disebut Tuhan itu sudah terlibat aktif di dalam diri kita, yaitu proses kehidupan itu sendiri atau disebut urip berdenyut di dalam gitu. Tapi kita tidak pernah mengeksplorasi itu gitu loh. Akhirnya gak urup kita ini gitu loh. Ketika kita nggak urup berarti kita ini mati dong kan gitu loh. Akhirnya ketika kita mati, ya yang dipertebal adalah pengakuannya gitu ya. Pengakuannya gitu. Klaim sepihak gitu loh. Akhir seakan-akan untuk ngurip-nguripi. Berarti urip-uripan Pak Agung, nggak benar-benar urip itu. Nah mudah-mudahan sekelompok tentang Sastro Jendro ini mungkin bisa membawa satu cakrawala ya, perspektif, cakrawala atau perspektif baru supaya kita mau menggali lagi, tidak hanya membaca dari satu sumber, tidak hanya melihat dari satu sumber, dan ketika kita melihat sumber yang banyak, kita akan kaya tentang itu. Ya. Jadi di bangsa Indonesia itu memang sangat minim literasi ya. Kalau orang membaca itu dituduh hanya teori gitu loh. Ya membaca itu pintu awal. Ya. Ketika kita bisa membaca, dari mata kita itu akan masuk kepada emosi kita. Dari emosi kita membaca lebih mendalami lagi kan gitu sebenarnya. Tapi hanya gara-gara orang kita hari ini terlalu mengagungkan belief system itu, atau gugon Tuhan itu, kepercayaan. Ya seperti ini nasibnya. Akhirnya banyak yang sepaneng, bahkan guyon saja tidak bisa. Atau akhirnya membawa tema spiritual, serius spiritual itu. Nah, iya. Orang pernah saya gini loh, Mas Junjung, saya itu bikin video, saya ngomongin Tuhan sambil saya makan donat. Karena kan saya barusan goreng donat, mau saya makan sambil saya bikin video gitu. Itu donat-donatnya di komen. Bicarain Tuhan kok sambil makan gitu. Harusnya bicara Tuhan itu sambil meneng, dikit-dikit manggung gitu. IG kepanggil gitu. Terus Pak Agung, saya balik pertanyaan nih. Jenengan mengulas tentang kemarin itu di share ya di beberapa grup, dan itu sangat bagus sekali tentang kepalsuan ya, termasuk yang menyaru kepada pengakuan ya. Jadi ada beberapa tokoh atau beberapa sosok yang mengaku sebagai guru atau sebagai praktisi spiritual. Itu mengaku loh ya. Jadi mengaku, bukan karena, dan jelas mengaku. Nah jenengan kan ada ciri-ciri itu ya, tentang untuk membedakan itu. Itu saya lihat bahwa wah,
bagus juga nih. Ini benar juga. Ini setidaknya menjadi instrumen membantu orang-orang tuh lebih jeli gitu loh. Orang-orang tuh lebih sadar. Nah, saya tuh pengen begini Pak Agung. Mengelaborasi sebuah kata bahwa ketika kamu berguru tuh kosongkan gelasmu, ya kosong tenan, kita ngeblank akhirnya, karena kita diisi orang lain ya. Ya berarti sebenarnya kita tidak boleh kosong juga, harus eling ya. Bukan harus eling, harus eling oke. Tetapi tetap harus dengan pikiran kritis. Kita harus tetap berpikir kritis, artinya menanyakan. Misalnya gini Mas Tunjung, misalnya saya mengatakan kepada Mas Tunjung, tadi malam saya baru saja mendapat perintah Mas Tunjung. Nah, kan harusnya Mas Tunjung bertanya sama saya kan, ada buktinya nggak kamu dapat perintah? Yang memberi perintah kamu siapa? Lewat apa? Medianya apa? Nah, kebanyakan kan kalau saya sebagai guru, kalau Mas Tunjung sebagai murid, kan nggak berani bertanya kan? Iya. Padahal kalau menurut saya itu pertanyaan yang wajar yang harus ditanyakan. Kalau gurunya ngaku bahwa aku baru saja mendapat wahyu gitu. Loh, ini kan harus ditanyakan, wahyunya dalam bentuk apa? Alat medianya apa? Ada saksinya nggak? Kalau memang tidak ada saksinya, kita setuju bahwa itu adalah realitas subjektif. Selesai kan? Kalau itu realitas subjektif, nggak ada yang bisa membenarkan. Yang bisa menjadi tolak ukurnya hanya kalau itu bermanfaat. Ya oke, kita lakukan. Kalau itu nggak bermanfaat, ya nggak kita lakukan. Tapi jangan diklaim itu kebenaran kan gitu. Yes. Nah, mengosongkan gelas pun bagi saya tidak setuju dengan itu. Karena kalau kita belajar sesuatu tanpa kita mengolah pikiran-pikiran kritis kita atas hal yang kita pelajari, ya kita akan menjadi orang bodoh. Karena kita nggak mampu merespon dan menyerap ya. Betul, dan tidak mampu untuk tahu kita sedang dimanipulasi atau tidak. Maka orang zaman dulu tuh menggunakan sloka itu sebenarnya agar orang itu kritis. Betul, ya. Gula negung susah angin itu biar mikir itu. Iya. Kan tidak menerima nggak lugu kan? Gitu ya. Iya. Akhirnya gampang diprogram kita. Gampang dimanipulasi. Ada beberapa efek-efek psikologis yang sangat sederhana gitu, efek-efek yang menyebabkan orang itu taklid atau menyebabkan orang itu menganggap bahwa gurunya itu paling tahu gitu. Kultus ya. Mengkultuskan. Ya. Hal-hal yang banyak digunakan oleh oknum yang masyarakat kita nggak ngerti. Sehingga mereka terjebak di dalam manipulasi itu dan tidak menyadari manipulasi itu. Nah nanti sadarnya selalu pentok-pentok. Rugi oke. Dan nanti mengatakan bahwa dikebiah bahwa setiap guru spiritual itu pasti ngapusi. Iya, itu kan juga sangat mengganggu generalisasi itu. Yang ya kita tidak bisa mengatakan itu kan. Karena banyak yang orang-orang tulus ikhlas dalam membimbing orang, dalam banyak juga. Orang itu banyak juga yang benar-benar gitu ya. Tapi yang akhirnya menjadi oknum 1-2 kenanya kabeh gitu. Rusak semua. Ya artinya kita mulai menyadari ada manipulasi enggak. Ciri utamanya adalah apakah setiap kata yang digunakan oleh seorang guru itu menggunakan otoritas yang lebih tinggi atau tidak. Kalau dia selalu menggunakan otoritas agar orang meyakini dirinya, itu adalah langkah awal manipulasi. Kenapa? Karena gurunya itu takut kalau idenya atau pemikirannya itu tidak disetujui oleh orang lain. Pak Agung, kan banyak nih masyarakat kita itu tidak menggunakan logika gitu. Yang akhirnya ketika mendatangi suatu guru atau suatu yang dianggap guru itu langsung melekat begitu saja gitu loh. Nah sebenarnya sejauh mana nih keterikatan ini bisa dilepaskan ya? Ketika ya mungkin lah logika orang itu kadang nggak main karena ketika emosi sudah bonding gitu ya, itu kan lambat emosi itu pindahnya. Walaupun logikanya kadang udah tahu seperti itu kan angel juga. Nah ini tipsnya bagaimana Pak Agung? Itu kayak peribahasa tai kucing rasa coklat. Itu orang kalau udah cinta mau dikasih tahu susah ya. Tahu tai kucing rasa coklat ya kan. Udah cinta mau apa ya? Itu tai kucing rasanya coklat. Gak akan mau kan. Tetapi setidaknya itu ketika kita mau berhubungan dengan, kita mau belajar, karena belajar ini kan proses sepanjang waktu kan untuk hidup itu. Kita pasti harus selalu belajar gitu sepanjang waktu. Nah, pada saat kita mau belajar ini paling tidak kita tahu
bahwa kalau kita sampai terikat dengan seseorang dengan sangat, kita tidak akan melihat atau tidak mau melihat bahwa orang itu ada kurangnya. Nggak mau. Bahkan kemudian kalau kemudian sudah saking cintanya, itu mau orang mau bilang apa aja ya rasanya coklat aja. Oke, dan ini banyak di fenomena ini ya Pak Agung ya, komunitas-komunitas tertentu ya Pak. Itu yang malah menjadi ladang yang subur kalau saya melihat. Kenapa? Karena kebanyakan kan orang karena dia sedang merasa dalam posisi yang rendah, inferior gitu ya. Sedang ada masalah, kurang percaya diri, kemudian tidak bisa mengatasi hal-hal dalam hidupnya. Dia kan mencari orang kan, yang dianggap bisa menyelesaikan masalahnya. Masalah itu. Nah, ketika dia ketemu dengan seseorang yang dianggap mengkompensasi, membesarkan egonya, dipuk-puk ya. Wah, apalagi dipuk-puk. Itu bisa menjadi segala-galanya itu. Kowe iki iso ngene lho ya. Nah, apalagi ini kalau misalnya Mas Tunjung datang ke saya, kemudian saya tahu wah ini sugih ini Mas. Itu kemudian ada orang yang datang lagi tapi ternyata nggak sugih gitu. Saya pasti akan Mas Tunjung itu keturunan dari Brawijaya 10. Pok kan. Nah yang nggak sugih tadi bilang, oh kamu itu banyak unsur iblisnya gitu. Loh kenapa? Kalau dia minggat, kan saya nggak rugi. Karena dia nggak ada duitnya. Kalau Mas Tunjung yang minggat kan rugi kalau Mas Tunjung ada duitnya. Jelas ya, ada kepentingan itu. Ada kepentingan. Kepicikan selalu menyaru gitu Pak. Dan makanya kemudian kita mesti harus waspada. Siapapun itu yang belajar kepada siapapun tetap harus waspada. Supaya kita tidak dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Juga mengandalkan ini ya, nalar logika kita ya, jangan dimatikan itu ya. Betul. Apalagi disuruh kamu harus percaya, kalau kamu nggak percaya mana bisa saya memasukkan ilmu kan gitu. Itu sering begitu kan Pak? Magic word itu. Oke, ada beberapa kata yang digunakan untuk itu ya. Oke, itu NLP itu. NLP sebetulnya kita tidak menyalahkan ilmu komunikasinya ya. Betul. Sebetulnya kan ilmu penyalahgunaannya. Betul, penyalahgunaannya. Ilmu komunikasi dipakai ketika orang-orang dalam menerapkan kepentingan yang positif, misalnya pembelajaran yang oh ini orang kok karakternya dia hanya bisa menerima sesuatu ketika ada kata-kata yang mengandung unsur otoritas. Nah itu digunakan karena tepat. Tetapi ketika kata-kata itu digunakan untuk memanipulasi orang agar dia mengkulturkan dirinya, nah ini kan menjadi penyalahgunaan. Bukan ada kepentingan yang sangat eksploitatif gitu. Iya. Oke. Ini terakhir gitu ya. Jangan itu kan mengadakan kelas-kelas yang sangat praktis ya, menawarkan sebuah journey kepada setiap pribadi yang bisa dilakukan secara praktis dalam rangka meningkatkan kesadaran manusia. Dalam arti agar orang-orang ini mampu lebih taktis, ajib, dewasa dan stabil gitu. Sebenarnya ada tips nggak Pak Agung untuk setiap kawan-kawan di rumah ini? Kan sebenarnya kita sebenarnya masih terjebak oleh kekacauan struktur psikologis nih. Walaupun dinamakan spiritual atau apa ya kita masih mengalami itu gitu loh. Nah di Injogring Saloko ini sebenarnya menawarkan kelas-kelas apa Pak Agung? Saya tidak menawarkan kelas sebetulnya, bahkan saya tidak membuka kelas. Tidak membuka kelas. Artinya bahwa kelas yang kita adakan ini bukan karena saya mengadakan, tapi karena teman-teman itu ingin berkumpul. Catering gitu ya. Catering ya. Ya kumpul yuk karena sudah setahun nggak ketemu. Kemudian mereka saling ngobrol, mau diadain di mana, diadain ini. Jadi ini kan karena kesepakatan. Karena kelasnya. Kalau kelas saya ini kan kelas kompetensi maksudnya. Kompetensi kayak public speaking, leadership, itu kan kelas kompetensi. Kalau itu kelas, itu saya adakan kelas. Detox emotion itu kelas. Detox emotion ya. Detox emotion itu kelas. Tapi kalau dalam hal sharing spiritual saya tidak pernah mengadakan kelas. Gathering yang kemudian dimunculkan oleh teman-teman. Kenapa kok saya tidak mengadakan kelas? Kalau saya mengadakan kelas tentang spiritualitas, saya akan membuat sebuah dogma baru. Betul. Betul. Nah, bagaimana supaya tidak ada dogma baru?
Ya, ketika kita butuh untuk berkumpul dan sharing, ya kita adakan sharing dan kumpul. Ini di komunitas Jonggring Saloka ya? Betul, dan bukan kelas reguler, bukan kelas yang harus ada setiap saat. Kalau detox emotion ya itu kelas, karena itu kan berkaitan dengan teknik ya. Teknik. Kalau bagaimana mengelola emosi, itu Emosi. kan teknik kan. Itu punya Evi ya. Itu beda dengan di Jonggring Saloka ya? Itu beda. Beda. Itu beda. Ya seperti nari gitu ya? Iya. Karena kalau detox emotion ini kan masuk ke perusahaan-perusahaan juga kan, dengan nama Happiness at Work. Happiness at Work. Jadi bagaimana kita bisa mengelola emosi supaya bekerja dengan happy. Oke. Nah, itu perkara teknik. Tapi kalau kemudian kita laku gitu ya, itu laku, itu real laku sebenarnya ya. Oke, kira-kira itu Pak Agung. Wedaran Sastro Jendro gitu ya. Wedaran Sastro Jendro Beling judulnya. Mungkin Mas Indra atau yang lain menanyakan kepada yang Agung, tapi saya juga makasih. Kelas Pak Agung terdekat ada di mana? Iya, kelasnya di mana Pak Agung? Belum sampai akhir tahun baru ini belum. Nunggu anu ya? Nunggu pemilu. Nunggu Dawu. Nunggu Dawu. Guru Sati. Guru Sati. Ini ada dua ini. Nanti kemudian dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan ya. Ini luar biasa. Pak Tursun, Pak Agung, untuk hari ini saya diizinkan untuk menjadi host ya, mempertanyai dua master tadi, Mbah Kosim sekarang yang Agung. Sedulur-dulur semua ya, penggemarnya Jonggring Saloko, juga Suruh Nusantara, Ngaji Roso ya. Jadi mohon maaf ya, kita ini memang sedikit mengguncang kadang ya. Jadi kita cuma pengen mengajak Anda itu jangan berdiam di situ gitu loh. Karena kehidupan itu sangat luas. Kalau Anda terkerucut di situ, Anda tidak mau mengolah pola pikir Anda, aktivitas Anda, kesadaran Anda di situ saja. Dan Anda akan terbatasi. Anda akan menjadi menderita oleh pembatasan Anda sendiri. Jadi ketika ada yang Agung yang itu mengupas soal Tuhan, ya jadi benci lah. Justru ini kita harus lihat sisi baiknya apa. Kita harus melihat sisi baik. Itu yang diajarkan kan. Sisi baiknya pasti ada, manfaatnya ada. Oh ternyata kita ditampar nih. Hari ini kita terlalu duduk diam. Kita melumpuhkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah mengolah pikiran kita, mati. Akhirnya kita diadu domba. Akhirnya kita dipecah belah. Ya alhamdulillah gitu. Ketika ada sosok seperti Pak Agung ya, ini bisa mengubah perspektif kita, menambahkan wawasan. Siapapun nanti pematerinya di Ngaji Roso, silahkan juga di subscribe channelnya Pak Agung. Kita bisa kritis, ya kritis itu dibutuhkan karena hidup itu biar tidak mandek. Urip itu obah, maka kita harus bergerak, harus move dari kondisi lama menjadi kondisi baru. Kira-kira begitu. Rahayu Sagung Dumadi.